Kalian jujur wahai ulama, kalau memang kalian jujur wahai ustaz, apa yang harus kalian jadikan? Kalian harus jadi masyarakat biasa. Jangan lihat statusnya kalian. Mau nggak kalian dijadikan orang yang paling di bawah? Sulit. Kalian selalu melihat status kalian. Rasulullah coba bayangkan. Rasulullah ketika dia duduk dengan apa? Dengan sahabat-sahabat. Ketika ada orang yang datang, kira-kira orang tahu nggak mana sahabat dan mana Rasul? Enggak. Kenapa? Karena sama bentuknya. Bahkan terkadang Rasulullah duduk paling belakang dan tidak pernah memposisikan diri dia dengan status dia, tapi memposisikan diri dia dengan rohani dia. Kenapa? Karena dia tahu apa tujuan hidup dia. Kita nggak pernah tahu. Memang jawaban sangat sepele. Menurut Anda sangat sepele, tapi inilah yang menentukan hidup Anda. Inilah yang menentukan kebahagiaan Anda. Ketika Anda tidak pernah menentukan apa tujuan penciptaan Anda, apa yang menjadi tujuan dasar kehidupan Anda menjadi orang yang tersesat, putar ke sana kemari. Tapi pada akhirnya hidup Anda berakhir kepada satu pengakhiran yang Anda sendiri menyesal pada saat. Sampai kapan kita mencari? Kalau tujuan Anda ini, oke, ini. Jadi ketika Anda sudah menentukan, ya, sudah menentukan ini Anda pahami, Anda kemudian kembali kepada hakikat penciptaan Anda pahami bahwa diri Anda adalah yang ada di sini. Inilah diri kita. Berarti kebahagiaan kita adalah kebahagiaan ketika kita kembali kepada masa-masa kita diciptakan. Paling enak jadi bayi atau menjadi orang dewasa? Paling enak jadi bayi. Disuapin, nggak ada yang dipikirin, bukan? Berkelahi tiba-tiba bisa akur lagi. Tapi kalau sudah dewasa, coba lihat, baru lihat orang aja, orang bayi itu paling jujur sedunia, bukan? Jujur, kalau dia nggak suka sama orang, dia bilang nggak suka. Dia merasa susah nggak? Nggak merasa susah. Sekarang Anda ketika sudah hidup menjadi orang dewasa, apa yang terjadi? Anda melawan diri Anda melawan hakikat diri Anda penuh dengan kemunafikan. Tersenyum tapi hati Anda nggak pernah menjadi diri Anda. Lalu kalau nggak pernah Anda menjadi diri Anda, lalu apa artinya hidup? Wallah, apa artinya hidup? Maaf, kalau saya katakan secara kasar, ya, terlalu vulgar kalau saya katakan. Anda kira-kira ingin hidup baik, tapi tertekan dalam hidup, atau hidup penuh dengan kebebasan, hidup apa adanya dengan diri Anda, tapi Anda nggak baik. Siapa? Jujur. Jujur ya, jujur. Nggak usah pakai label-label ini bahwa saya seorang ustaz, saya sudah belajar agama. Nggak, lepaskan itu, semua itu status. Sekarang kembali kepada diri Anda. Jujur, Anda jujur aja. Anda ingin jadi orang merdeka, jadi ingin orang bebas, nggak ada ikatan, nggak ada ikatan, ya. Lakukan apa saja. Anda kelihatan baik, tapi Anda tertekan. Atau Anda melakukan apa saja yang Anda inginkan, sesuatu yang ada dalam diri Anda dan Anda kelihatan buruk. Mana yang Anda inginkan? Jujur loh. Yang diminta di sini kejujuran dulu, nggak usah penuh kepalsuan, nggak usah. Di sini nggak ada kepalsuan, jujur. Yang pertama. Wallah, kita selalu yang pertama. Gini, nggak usah jauh-jauh. Anda mau sholat, tapi lagi nonton sinetron. Anda sebenarnya mau sholat atau cuma nonton sinetron? Tapi pada akhirnya Anda sholat, tapi Anda tertekan. Yang terjadi apa? Yang terjadi pikiran Anda di mana? Tapi Anda kelihatan baik nggak? Kelihatan baik, munafik. Wallah. Dan Allah tahu bahwa Anda sebenarnya tidak sholat. Seandainya Allah buka, Anda orang yang paling munafik di hadapan Allah. Dan Allah bilang orang munafik bidarkil asfali minan nar, orang yang paling di bawah. Sekarang yang menjadi tugas kita
Bagaimana kita bisa mensinkronkan antara perbuatan kita, dan keinginan kita menjadi sesuatu yang penuh dengan kenyamanan. Sinkron, inilah hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan bukan melakukan sesuatu dengan penuh keterpaksaan. Allah pun tidak ingin. Allah nggak ingin. Anda pikir Allah itu bangga kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, semua beribadah kepada Allah tapi dengan terpaksa? Anda pikir Allah bangga? Enggak. Allah nggak bangga. Yang Allah cari apa? Yang Allah cari orang datang kepadanya. Allahu Akbar. Saya satu cerita hadis qudsi yang terjadi pada zaman Nabi Musa, diceritakan kembali oleh Rasulullah. Ini berhubungan dengan kebahagiaan. Ya, ceritakan kembali oleh Nabi Musa. Rasulullah. Nabi Musa pada saat itu melihat seorang pemuda yang begitu rajin. Kemudian Nabi Musa minta, Masya Allah, siap malam ibadah. Dia terpesona. Kemudian dia katakan kepada Allah, Ya Allah, orang itu begitu baik, orang itu begitu rajin beribadah. Tempatnya di mana? Apa kata Allah kepada Musa? Ya Musa, kau jangan terpesona dengan luaran. Tempatnya di neraka yang paling di bawah. Kemudian ada seseorang, ini hadis qudsi loh. Ada seseorang yang biasa saja. Bahkan dia melakukan, bukan berarti saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Anda disuruh untuk tidak berbuat baik. Enggak, di sini bukan berbicara tentang baik dan buruknya, tapi berbicara tentang menjadi diri sendiri. Ini kita berhubungan dengan kebahagiaan loh. Tidak ada harga sesuatu kalau Anda tidak pernah menjadi diri Anda. Ya, tidak ada nilai sesuatu ketika Anda tidak pernah menjadi diri. Bukan? Ada nilainya. Coba lihat. Yang kita inginkan dalam hidup ini, kalau Anda ingin bahagia, bukan sekedar menjalani kehidupan. Bukan sekedar menjalani kehidupan. Udah capek? Kelihatannya capek semua. Ya? Oke. Kalau ada yang mau ditanya, langsung aja tanya. Gak usah nunggu nanti sesi sebentar. Kalau ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut, silakan ditanya. Oh, ceritanya Nabi Musa. Ya, dipenting dulu. Oh, enggak ada yang mau bertanya? Enggak apa-apa, kalau ada yang mau bertanya enggak paham, ditanyakan aja langsung. Enggak harus menunggu sesi sebentar, sesi pertanyaan. Enggak ada ya? Oke, silakan. Yang saya mau tanyakan sama Allah, mesti susah dulu ya Ustadz? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya akan terjawab dengan sendirinya kalau kita jalan terus. Kita belum masuk ke sana. Kita baru masuk pada masalah hidupan, masalah memperbaiki mindset pikiran kita. Nanti pada akhirnya kita akan lihat apakah kemudian kita harus menderita, apakah kita harus memilih sakit untuk bisa mendapatkan kebahagiaan atau tidak. Seperti apa? Kira-kira jawabannya nanti masuk pada penjelasan saya sebentar. Oke, ada lagi mau bertanya? Nanti saya jawab. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut cerita Nabi Musa. Ya, cerita Nabi Musa. Kemudian ada seorang pemuda.
Ternyata pemuda tersebut melakukan hal yang tidak baik. Dia beribadah seperti orang yang biasa. Ibadah, melakukan keburukan, melakukan tidak baik. Kemudian Nabi Musa melihat orang ini orang buruk. Melihat orang ini orang buruk. Tapi kemudian Allah bilang kepada Nabi Musa, orang tersebut masuk surga ya Musa. Kok bisa ya Allah? Iya. Karena orang tersebut hidup dengan kepolosan, hidup dengan kasih sayang, tidak ada rasa congkak di dalam hatinya, dan ini dia hidup apa adanya. Kita nggak pernah tahu, akhir kehidupan manusia akan seperti apa. Nilai manusia dilihat dengan kacamata Allah. Kita nggak. Bukan berarti kita tidak mau melakukan kebaikan dan bukan berarti kita mau melakukan kebaikan. Bukan itu yang saya ingin katakan. Tetapi perbuatan yang dilakukan oleh manusia, selama dilakukan oleh manusia, bukan dengan tujuan ini, tapi dengan tujuan seperti ini, dengan ada rasa tekanan dalam hidup manusia, dengan keterpaksaan hidup manusia, dengan selalu memandang apa yang ada di sekitarnya, puji-pujian, maka niscaya semua itu di sisi Allah nggak ada nilainya. Allah katakan dalam salah satu hadis qudsinya, Allah katakan, wahai hamba, aku menciptakanmu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Aku tidak menciptakanmu untuk bisa merasakan penderitaan dan kesusahan dalam hidup. Dan kebahagiaanmu ada di sisi. Tapi kau tidak pernah mencari itu di dekat. Kau tidak pernah ingin datang kepada. Engkau mencari kebahagiaan dan ketenanganmu hanya dengan apa yang ada di dalam diri. Sehingga bukan ketenangan dan kebahagiaan yang engkau miliki, tetapi penderitaan. Makanya kata Allah, ketika kita mau datang kepada Allah, yang kita selalu ucapkan apa itu? Ketika orang mau umroh, apa yang dia ucap? Labbaik. Apa arti labbaik? Aku datang memenuhi panggilanmu. Artinya kenapa? Kebahagiaan untuk apa? Panggilan untuk apa? Panggilan bisa bersama-sama dengan Allah. Kenapa kita ingin kembali dengan Allah? Untuk apa kita ingin kembali kepada Allah? Kalau memang seandainya kebahagiaanmu ada di alam dunia, Allah bilang kamu nggak perlu datang. Sebab yang aku inginkan adalah kebahagiaanmu. Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan, kebahagiaan. Kalau seandainya, coba Anda pikirkan, kalau seandainya kebahagiaan itu sudah ada di tempat di sana, maka Allah katakan kamu tidak perlu kembali. Seperti orang tua. Orang tua ketika mengatakan bahwa kebahagiaan saat anak ada di sana, katakan apa yang dikatakan oleh orang tua. Silahkan kau pergi. Kamu nggak perlu kembali kalau kamu memang kamu merasa kebahagiaan di sana. Tapi kalau memang kebahagiaan itu tidak ada di sana, apa kata orang tua? Kembali. Begitu juga dengan Allah. Allah itu sama ukurannya dengan kita. Makanya Allah bilang apa? Kalau kau ingin mengetahui aku, lihat ini. Lihat apa yang kau rasakan. Itulah gambaran. Kamu gak perlu harus mencari Tuhan di tempat yang lain, tapi coba lihat, rasakan Tuhan dalam hidupmu, rasakan kebahagiaan itu di dalam dirimu, sebab disitulah kebahagiaan biasa. Jadi kalau kau ingin merasakan kebahagiaan, kata Allah, datang kepada aku, datang ke sini, di sini datang kepada. Tapi ternyata kita gak mau datang kepada Allah. Kita gak pernah mau memanggil Tuhan dalam hidup. Oh. Jadi jangan dipikirkan oleh Anda bahwa kebahagiaan ada di alam. Bukan ada dalam pekerjaan. Bukan ada dalam kehidupan dunia. Ini yang harus Anda tekankan dan harus Anda. Kalau Anda ingin bahagia, Anda harus kembali. Tapi bukan dengan
Tapi bagaimana kita tetap dalam keadaan hidup, tetapi tidak bisa merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, ucapan-ucapan labbaik kita, panggilan-panggilan kita kepada Tuhan adalah proses kita untuk bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Allah. Anda tahu, bagi Allah perbuatan tidak bernilai. Bagi Allah perbuatan tidak bernilai. Bagi Allah pekerjaan tidak bernilai. Saya berani. Bagi Allah pekerjaan tidak bernilai. Perbuatan tidak bernilai. Sebab pekerjaan dan perbuatan tidak memiliki nilai sama sekali. Saya ingin tanya sama Anda. Uang punya nilai? Punya. Nilai uang punya nilai? Ya. Emas punya nilai? Ya. Punya. Oke. Kalau memang emas itu punya nilai, Anda ambil emas Anda berikan kepada anak kecil. Punya nilai? Kalau memang iPad berapa sekarang? Itu punya nilai. iPad 8 berapa? Punya nilai. Oke, Anda ambil iPad tersebut dan berikan kepada anak umur 5 tahun. Punya nilai? Enggak. Berarti nilai sesuatu yang menentukan siapa? Kita. Yang menentukan nilai adalah Anda, bukan siapa-siapa. Yang menentukan nilai sesuatu, yang memberikan arti kehidupan Anda, bukan siapa-siapa. Anda, kalau Anda mengatakan bahwa ini berharga, ini akan menjadi nilai. Tapi ketika Anda katakan bahwa ini tidak berharga, maka Anda tidak pernah akan menganggap itu sesuatu. Buktinya, uang 10.000 bagi orang yang punya uang 1 juta tidak pernah punya nilai. Tapi bagi orang yang tidak punya uang, 10.000 begitu bernilai. Anda yang memberi nilai, bukan siapa-siapa. Artinya, kehidupan dunia yang menentukan siapa? Anda yang menentukan, bukan dunia yang menentukan. Dunia tidak pernah punya gerakan apa-apa kalau Anda sendiri tidak menginginkan itu bergerak. Anda bisa pahami? Sekarang apa hubungannya orang yang marah dengan sikap Anda? Apa hubungannya suami Anda yang jahat di sana dengan Anda yang marah-marah di sini? Coba tanya. Enggak ada, tapi kenapa kemudian Anda begitu marah dengan sikap suami Anda yang ada di luar? Emangnya suami Anda masuk ke dalam hati Anda? Enggak, tapi masalahnya Anda kemudian menganggap suami Anda begitu bernilai dan Anda masukkan ke dalam hati Anda. Sehingga ketika suami Anda bergerak, Anda pun ikut bergerak. Bukan? Berarti ia menentukan segala-galanya siapa? Anda, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan perkataan orang. Tapi kemudian Anda tunduk dengan perkataannya orang. Anda tunduk dengan perkataannya orang. Anda tunduk dengan nilai yang diberikan oleh orang lain kepada Anda. Ketika orang lain mengatakan itu bernilai, Anda pun sami'na wa ata'na dan mengatakan itu bernilai untuk Anda. Ketika orang mengatakan, coba lihat. Ketika orang mengatakan bahwa pekerjaan ini bernilai bagi Anda, maka Anda pun ikut masuk semua. Bukan? Yang perlu Anda tanyakan dalam hidup Anda, apa tujuan hidup Anda ini? Apa tujuan hidup Anda?
Ketika Anda sudah menentukan tujuan hidup Anda, sekarang semua perbuatan Anda, sikap Anda, gerakan badan Anda harus berangkat dari tujuan hidup Anda. Ini yang paling penting. Ketika Anda sudah menentukan tujuan hidup Anda, berangkat dari sesuatu yang bersifat eksistensi, bersifat dari nilai-nilai maknawi, maka lihat sikap Anda di luar seperti apa. Ketika Anda tertawa, ketika Anda melakukan sesuatu, apakah itu berangkat dari ini atau hanya berangkat dari sesuatu yang ada di sekitar? Contoh dalam hidup, gini, tiba-tiba di sana banyak kejadian, orang kumpul. Ketika ada orang kumpul di sana, apa yang Anda lakukan? Hah? Ketika Anda naik motor, tiba-tiba banyak orang kumpul di situ, apa yang Anda lakukan? Nah, naik motor gini juga. Nah, lalu sekarang mau tanya, apa urusan Anda dengan kejadian yang ada di luar? Ada manfaatnya kalau mau tolong turun dan datang ke sana. Anda bukan mau nolong dalam kehidupan ini. Anda nggak pernah memikirkan orang lain. Yang Anda pikirkan pokoknya bagaimana Anda mendapatkan sesuatu dan menghabiskan hidup Anda dan hidup apa? Yang penting ada dilihat. Tapi nggak ada manfaat. Kenapa? Karena Anda tidak pernah menentukan tujuan hidup Anda untuk apa. Lihat, terlalu banyak perbuatan kita di alam dunia. Coba saya tanya, 24 jam perbuatan kita di dunia. Coba lihat. Anda bisa nggak pisahkan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat? Coba. 24 jam kita hidup. Sekarang coba sekarang. Sekarang saatnya ditanya, mau lihat bagaimana hidup kita. Kalau memang ingin bahagia, masalahnya di sini. Kalau kita nggak ingin bahagia, susah untuk menjawab. Sekarang 24 jam lihat mana perbuatan kita yang bermanfaat dalam hidup dan bisa. Kita sendiri bingung mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kita bisa menghabiskan hidup kita dengan nonton sinetron, bisa jam. Baru katanya ingin hidup bahagia. Coba. Berarti memang tujuan Anda nggak jelas. Jadi ibu bapak kehidupan tidak main-main.